Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nitalia dengan NIM 2020 1011 03 11379 dari kelas F Hukum Islam 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS Hukum Islam saya. Yang pertama itu kaidah keyakinan. Kaidah keyakinan adalah suatu perkara yang diyakini telah terjadi, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan, dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Contoh dari kaidah keyakinan yaitu seorang istri yang ditinggal suaminya dan tidak diketahui domisili dari suaminya tersebut. Maka hukum yang diambil adalah tidak diperbolehkan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain sebab hukum yang berlaku baginya adalah statusnya masih bersuami. Yang kedua, kaidah kesulitan. Kaidah kesulitan adalah hukum-hukum yang penerapannya menimbulkan kesukaran atau kesulitan bagi mukallaf. Maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Contoh dari kaidah kesulitan adalah seseorang yang terkena darah najis, namun jumlahnya sedikit sehingga bisa dimaafkan. Yang dimaksud dari darah najis di sini misalnya seseorang itu sedang menyembelih hewan kurban lalu tidak sengaja terciprat darah dari hewan kurban tersebut, maka itu bisa dimaafkan atau dimaklumi. Yang kedua, contohnya itu ketika seseorang yang terpaksa memakan sesuatu yang haram karena lapar dan tidak menemukan yang halal. Contohnya, seseorang sedang berada di hutan dan di situ tidak ada sumber makanan yang lain yang halal, dan di situ ada hewan babi, maka diperbolehkan untuk memakan babi tersebut dengan catatan tidak ada makanan halal lain yang bisa ditemukan di hutan tersebut. Yang ketiga itu kaidah adat istiadat. Menurut Ibnu Taimiyah berkata, adat adalah kebiasaan manusia dalam ukuran dunia mereka yang butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Contohnya, transaksi kurs mata uang atau syarf. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian. Setelah transaksi tersebut, hal tersebut dibenarkan. Yang keempat, poin pertama adalah konsep ijma. Apa itu ijma? Ijma secara bahasa memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Ada beberapa jenis ijma. Yang saya tulis di sini ada 2. Yang pertama itu ijma syarih, merupakan para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya secara lisan atau tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad yang lain. Jenis ijma yang kedua adalah ijma al-sukuti, adalah ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad yang lainnya. Contohnya adalah diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Lalu ada konsep qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Contoh dari konsep qiyas ini adalah menentukan hukum halal atau haram narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, transaksi sewa-menyewa pada saat azan sholat Jumat. Hukumnya itu makruh. Yang ketiga, penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat.
Lalu ada konsep istihsah. Istisan adalah meninggalkan hukum yang telah diterapkan pada suatu kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju kepada menetapkan hukum lain yang mengharuskan meninggalkannya. Contoh dari konsep istisan adalah bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Yang kedua, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah istisan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Dan yang ketiga adalah orang yang minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum, puasa orang ini batal, namun dikecualikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, konsep istisab. Istisab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah diterapkan karena sesuatu dalil sampai ada dalil yang lain mengubah kedudukan tersebut. Contohnya di dalam bidang hukum pidana, konsep istisab yang sangat relevan itu ada asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum yang menyatakan orang itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, penetapan status suci terhadap seseorang dari hadas setelah wudhu jika tidak ada suatu hal yang membatalkannya. Yang ketiga, hilangnya seseorang dalam waktu lama dan tanpa batas. Dan tanpa kabar, maksudnya apakah ia masih hidup atau tidak. Hukum yang berlaku itu seperti semula ketika ia masih hidup, kecuali telah ada penetapan hakim bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka berlaku hukum baru ia sebagai orang yang telah meninggal dunia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.